Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sakit. Oh, ada yang sakit ya? Istirahat di rumah nanti. 20 ya. Berarti setelah ini istirahat ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan ini ya. Belajar bersama-sama tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya kita agar lebih semangat, kita melakukan ice breaking dulu. Mohon berdiri Bapak Ibu. Nah, ini ada tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya contohkan dulu ya. Ya Bu. Bangun pagi, beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Bangun pagi, beribadah, olahraga, Gemar belajar, makan sehat dan bergizi. ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana? Sudah semangat? Semangat Bu. Silakan sudah kembali bumi. Nah ini, simak videonya ya. Ya Bu. Video 1 ini sedang mencuci. Menggunakan apa ini Bapak Ibu? Mesin Bu. Yang 2 tabung ya. Ya, buat tabung. Nah. Nah ini yang video 2. Ini mesin cuci sudah lebih canggih ya, sudah 1 tabung. Otomatis jadi tidak usah memindah ke tabung yang kedua, sudah otomatis sama pemerintahnya. Nah, di video 3 ini cuci piring ini. Cuci piring. Piring Bu. Siapa yang pengen ini? Oh, saya pengen. Saya nggak pengen Bu. Males ya, Bu? Listriknya Bu. Oh, listriknya ya. Tapi kan ini bermanfaat ya, Pak? Iya. Kenapa bagi yang anu? Iya. Yang milih nih, Bu, umit. Iya. Oh, mobil. Nah, dari 3 video tadi yang kita simak tadi, kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu ceritakan dari 3 video tadi? Mungkin ada yang bisa membantu saya. Ya, Bu Rofi? Yang pertama kan videonya itu apa? Cara penggunaan mesin cuci 2 tabung. Ya. Terus yang kedua juga mesin cuci, cuman bedanya 1 tabung, lebih ini lagi, lebih canggih lagi. Yang ketiga yaitu alat mesin itu cuci piring. Nah, jadi penggunaan teknologi. Ya. Jadi sekarang sudah canggih, jadi ada mesin cuci dan ada itu apa alat mesin cuci piring. Ya. Jadi seperti yang video 3 itu sudah tidak memerlukan Menggunakan tenaga manual manusia lagi, ya. Dengan alat itu semua Iya. pekerjaan dapat Cepat selesai. selesai. Cepat selesai, lebih mudah ya Pak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan nanti kita mampu mengidentifikasi manfaat kecerdasan artifisial dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti tadi ya Bapak Ibu, di video 3 video tadi itu sudah menggunakan kecerdasan artifisial dalam menggunakan alat tersebut ya. Pengertian AI atau kecerdasan artifisial. AI ini dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan pemikiran manusia, seperti pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami,
pengambilan keputusan, dan juga pemecahan masalah. Melalui algoritma dan model pembelajaran, AI dapat belajar dari data, beradaptasi dengan informasi baru, dan membuat prediksi atau keputusan tanpa intervensi dari manusia secara langsung. Nah, di sini ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas itu sistem atau perangkat yang memiliki kemampuan untuk meniru, mempelajari, atau melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Mereka dirancang untuk tidak hanya mengikuti perintah yang sudah diprogram, tetapi juga mampu belajar dari data dan pengalaman, beradaptasi dengan situasi baru, membuat keputusan sendiri, memecahkan masalah kompleks, melakukan persepsi dan berkomunikasi serta berinteraksi. Nah, ini ada AI dan kolaborasi manusia. AI dan kolaborasi manusia merujuk pada kerjasama antara kecerdasan buatan atau artificial inteligensi dan manusia untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Dalam kolaborasi ini, AI tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia, tetapi berfungsi sebagai alat yang mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya itu ada Google Assistant, ada Google Map, ada ChatGPT, ada Gemini, dan juga ada chatbot. Mungkin dari AI dan kolaborasi manusia ini ada yang Bapak dengan Google Gemini ini atau ChatGPT tadi Bapak Ibu kan sudah praktek ya, itu mempermudah jika kita mengalami kesulitan. Ya, misalnya saya ingin kue pizza, contohnya seperti ini ya. Kue pizza, gimana ya cara membuatnya? Cari di sini ketik. Tolong buatkan saya resep cara membuat pizza yang enak dan empuk. Nanti akan keluar rangka-rangka. Jadi ini ya. Nah, ini ada Google Lens nanti Bapak Ibu. Kalau Google Lens, siapkan HP-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini boleh difoto. Google Lens itu buka Google dulu. Google, lalu ada logonya kamera. Logonya kamera. Yusi boleh dicoba ini di buka Google dulu, buka Google dulu. Ya. Ini soalnya di foto. Biasanya langsung keluar bawah. Ya Bu, keluar Bu. Bisa? Sudah ada penjelasannya ya Pak? Ya Bu. Ada penjelasannya ya? Iya. Jawabannya. Rinci ya sama jawabannya ya. Kalau bahasa Madura nggak ada ya Bu? Ya itu kalau bahasa Madura bahasa ini. Ya, berani. Jawab. Ada yang kesulitan Bapak Ibu? Bisa semua? Bisa. Bisa ya. Nah, ini pentingnya data yang beragam pada penggunaan AI. Penting sekali diperhatikan bahwa AI tidak selalu benar ya Bapak Ibu. Jadi jika diberikan data yang salah atau tidak mendetail, maka prediksinya juga bisa salah. Semakin baik data yang digunakan, semakin akurat hasilnya. Jadi AI ini sangat bergantung pada data yang diberikan. Jika data yang digunakan lengkap atau terperinci, maka hasilnya juga akan lebih jelas. Seperti tadi, Pak Romi kan sudah mencoba pakai suara ya Pak, karena Ya. suaranya kurang jelas, mungkin kurang nyaring, jadi tidak terbaca oleh sistem di sana. Tidak keluar jawabannya Pak, tadi ya Pak. Iya. Dan yang setelah percobaan kedua bagaimana Pak? Sama juga belum keluar.
Biasanya dengan cara manual. Diketik baru bisa ya Pak? Nah ini tadi itu penggunaan contoh penggunaan mesin cerdas ya. Nah, sekarang ini mesin non cerdas. Mesin non cerdas ini adalah mesin yang bekerja berdasarkan perintah langsung dan aturan tetap tanpa kemampuan untuk belajar, memahami atau menyelesaikan diri dengan situasi baru. Cara kerjanya, jadi hanya bekerja jika ada instruksi dari manusia. Pengambilan keputusannya memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Nah ini ada beberapa contoh mesin non cerdas. Ada apa itu? Kalkulator. Yang kedua mesin cuci manual ya yang 2 tabung ya. Terus ada remote TV, ada kipas angin, ada microwave. Nah, misalnya ini kan ada kipas angin Mbak. Kalau ini kan hidup ya Bapak Ibu. Kalau saya matikan, ini akan mati. Panas. Iya. Jadi kalau saya kan panas dihidupkan lagi. Hidupkan lagi. Nah, itu non cerdas jadi. Nah, namanya non cerdas. Masih Harus manusia. ada perintah dari manusia baru bisa bekerja ya. Nah, ini ada tugas kelompok. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Ini saya langsung bagi ya, satu kelompok 2 orang. Ya, pas ya. Kelompok 1, Bu Rizwani sama Bu Novi. Kelompok 2, Pak Romi dengan Pak Fendi. Kelompok 3, Bu Yusi dengan Pak Matamin ya. Kelompok 1 itu mendiskusikan bersama cara penggunaan dari Google Assistant. Kelompok 1. Bunda itu kelompok 1. Yang kelompok 1 ya. Yang kelompok 1 itu penggunaan dari Google Assistant. Ya. Terus yang kelompok 2, Pak Romi ya sama Pak Fendi mendiskusikan tentang cara penggunaan Google Map. Yang kelompok 3, Bu Yusi dan Pak Matamil itu mendiskusikan penggunaan GPT ya. Nah, sekarang saya bagikan LK-nya ya Pak Ibu. Kelompok 1, kelompok 2, ya itu dah. Nah, silakan dikerjakan dulu Bapak Ibu, didiskusikan. Kelompok 1 penggunaan dari Google Assistant. Yang kelompok 2 Google Map dan kelompok 3 ChatGPT. Silakan dikerjakan dulu. Ada yang bisa menyampaikan secara langsung mewakili kelompoknya? Dari kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2. Ya, silakan Pak Romi. Diskusikan bersama kelompok cara penggunaan dari Google Map. Ya, betul. Kemudian satu perwakilan kelompok mempresentasikan Hasil hasil diskusinya. diskusinya. Ya, silakan Pak Romi. Google Map ini betul-betul sangat kita butuhkan saat perjalanan. Boleh menunjukkan diri Pak? Nah, jangan. Dan Ya. bisa dilakukan saat kita dalam perjalanan. Ya. Itu pun kalau memang mapnya betul-betul map yang sempurna. Tapi kadang namanya buatan manusia kadang-kadang juga kurang pas untuk Google Map. Nah, Ya. cara penggunaan Google Map ini yang pertama, yang khususnya kan untuk mencari rute atau mencari jalur istilahnya kan untuk ya. Jadi yang pertama kita harus membuka aplikasi Google Map-nya dulu. Terus yang kedua, ketik tujuan
dalam kotak pencarian. Tujuannya mau kemana? Mau ke Surabaya, ke Surabaya. Harus jelas ya Pak. Iya, kalau maunya tujuan Surabaya ke Malang, betul-betul belok ke kiri akhirnya. Terus pilih mode transportasi. Nah, transportasinya kita naik apa Bu? Iya. Bu, Iya. kalau naik mobil ya terus mobil, kalau naik motor naik motor. Oh itu juga harus di yang juga ya, Harus, Pak, ya? walaupun kita naik sepeda pancal, Ya, itu harus juga harus kita tulis. dituliskan ya, Pak. Ya, Ini yang beladak kan? hah? Yang beladak kan sepeda bukan. Iya kalau kayak gitu. Itu berarti ya Pak, berpengaruh ke jalan yang ada di Berpengaruh, dalam. berpengaruh. Iya. Terus kemudian Google Maps akan menampilkan rute terbaik beserta perkiraan waktu. Kira-kira kita ke Surabaya itu butuh waktu berapa menit? Itu sesuai dengan Google Maps. Dibikinnya gimana Pak? Hah? Rata-rata seperti itu. Ada yang pengalaman? Nah, rata-rata seperti itu. Pernah ya Pak? Saya kasih strategi ya. Iya. Ya, Pak, mobil. Saya nyoba pakai. Saya kan manduk ikut sang supir. Iya. Belok ke kiri, ya. Belok kiri. Saya ke pegunungan. Jauh belok ke itu. Kalau saya seperti ini Bu, Gimana Pak? saya nggak 100% percaya dengan Google Maps. Iya. Tapi kalau kira-kira ini meragukan, makanya kan kalau Google Maps itu biasanya kan mengikuti jalur aspal, Ya. ya kan? Kalau kira-kira kita search, barangnya kok belok pegang ke kiri, saya nggak percaya. Lebih baik saya turun Tanya pada orang. Itu solusi yang Solusi yang terbaik itu. Terus kemudian kita dapat melihat rute di peta, ya, dan mengikuti petunjuk arah suara. Nah, suara ini yang berbahaya di sebetulnya. Iya. Kan Ya kan? belok. Nah, belok ke kiri, belok ke kanan, belok ke kiri. Iya. Jadi rata-rata pernah saya mengikuti apa ya berita seperti itu. Kadang-kadang mikir juga, nanti sopirnya ini ngerti paham apa enggak kan itu kan? Sudah jalan sempit, mereka masih masuk. Nah itu kesalahannya gitu Pak Wendy. Terus kemudian bisa mencari lokasi. Nah, umpamanya tetap sama buka Google Maps. Nah, saya mau mencari rumahnya Yusi, Iya. walaupun tapi ya walaupun yang tersembunyi kita juga susah. Iya. Jadi yang rute yang dilintasi oleh aplikasi ini. Terus kemudian Google Maps akan menampilkan lokasi tersebut di dalam petanya. Seperti sekolah ini kan ada. Ada fotonya. Nah, ada fotonya kan. Kita walaupun lihat dari atas bisa, lihat dari bawah juga bisa. Terus kemudian dapat melihat informasi detail tentang tempat tersebut seperti alamat, nomor telepon dan jam buka. Jadi canggihnya Google Maps seperti itu. Tapi kita nggak 100% harus percaya dengan itu. Iya. Nah itu. Ya hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Romi. Terima kasih kepada kalian Bu Novi. Ya, saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang penggunaan cara Google Assistant. Google Assistant itu baru tahu saya ini Bu. Jadi baru Oh, baru tahu. iya, Google Assistant baru menggunakan lagi. Google Assistant itu bisa digunakan di ponsel ini tablet sama Android. Bisa digunakan menggunakan suara, langsung bilang, oke Google, buka setelan asisten. Bisa langsung begitu, lalu Jadi kapan tadi? itu iya. Input. Tapi agak-agak itu Bu, HP saya lemot tadi. Lalu di input, terus mau ketik apa aja, langsung bilang di situ. Di suaranya boleh menambahkan emoji, apa cinta, seram, terserah ada buat diedit ya. Lalu mengirimkan pesan dalam berbagai bahasa dengan lancar diucapkan. Lalu di situ nanti otomatis langsung mendeteksi ucapan yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan di situ langsung muncul. Dan dengan tanda bacanya Bu lengkap juga langsung muncul di situ ya. Dengan adanya Google Assistant kita lebih tahu lagi dan ini lebih canggih ya Bu. Ya. Ini aja saya baru tahu langsung bilang Google Assistant langsung dengan suara aja langsung muncul gitu. Langsung ditanggapi. Iya, langsung ditanggapi. Ya, jadi bingung tadi Bu. Ternyata secanggih ini ya Google. Sekarang pastinya ada Google Assistant apa Bu? Menanyakan Pak. Oh gitu. Iya, berkomunikasi di situ. Mau bilang apa emoji pesan suara, mau bertanya tentang apa langsung muncul Pak. Mau, bolehkah istri saya ada di mana? Oh, Otomatis. kalau mau
membuat mamanya saya ingin membuat sebuah cerita mamanya. Lebih baik pakai ChatGPT aja. Oh. Kalau ini iya tentang ini aja hanya simpel-simpel aja. Oh, yang singkat-singkat berarti ya, Iya, singkat. tanya tentang apa itu sudah itu mungkin sudah itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Pak Kelompok. Kelompok yang terakhir sekarang. Kelompok yang terakhir. Desi, ya silakan. Di sini saya akan mendiskusikan bersama kelompok saya penggunaan dari ChatGPT. Yang pertama itu akses platform ChatGPT, kemudian memulai percakapan, kemudian menulis pertanyaan yang akan ditanyakan, terus mengirim pertanyaan atau perintah, kemudian kita akan menerima respon dari ChatGPT dan melanjutkan percakapan opsional. Setelah itu menutup sesi obrolan. Sudah itu. Jadi penggunaan ChatGPT juga hampir sama dengan Gemini tadi Ya, ya. ya. Biasanya hampir sama. Perintahnya harus jelas dan terperinci. Ini muncul sendiri juga gitu Bu ya. 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 Sama saya tanya dengan tadi ya Bu ya. Mamanya saya ingin membuat sebuah cerita mamanya. Ya. Saya ngomong seperti temanya apa gitu masa Bisa. mungkin Bilang ke Bisa Pak. Ya. RPP Pak. Ya, BPPP juga bisa bercerita itu harus jelas. Misalnya, ya tentang Marikuda di mana tempatnya. Mau bercerita deh. Oh, ini ingin tahu tentang Pak Romi. Iya, ada novel. Bisa juga Bu. Bercerita tentang keluarga kan bisa itu juga. Namanya siapa? Iya, nanti saya coba, Bu. Iya. Asik. Jadi coba. Ya, terima kasih Bu Yusi. Tepuk tangan buat kelompok 3. Tadi kita sudah pelajari bersama penggunaan dari mesin cerdas dan non cerdas ya. Nah, sekarang mungkin ada yang bisa membantu saya terakhir menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi. Terakhir kesimpulan. Bu Ritwani, Saya, ya, teknologi membantu minta kita. tolong begini Bu Ritwani. Berdiri. Mohon maaf. Ini saya sudah berdiri. Berdiri, berdiri. Ini sudah berdiri Pak. Nah, silakan. Teknologi saat ini Sampai menurut nongkrong. saya sangat memudahkan kita, terutama dalam pekerjaan kita sehari-hari yang membutuhkan informasi, membutuhkan banyak apa? Tambahan-tambahan apa namanya? Drama. Bukan tambahan apa? Pengetahuan yang kita butuhkan. Jadi Sangat membantu ya. ya sangat membantu kita dalam pekerjaan kita terutama ya teknologi seperti itu. Demikian. Ya. Terima kasih Bu Ritwani dan juga kepada semua rekan guru saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dari ini apa ada yang ditanyakan? Sudah puas Bu? Nah, sudah jelas Bu. Ya, Jelas terima sekali. kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam